Masih dalam kesempatan yang sama pemirsa, Wali Kota Kediri turut menyampaikan visi misi RPJMD tahun 2020-2024, yakni sebagai berikut. Yang perlu saya sampaikan adalah visi RPJMD Kota Kediri tahun 2020-2024 adalah Kota Kediri unggul dan makmur dalam harmoni, di mana dapat misi yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas, berorientasi pada pelayanan prima dan teknologi informasi. Jadi kita sudah memulai, kita menggunakan teknologi informasi, sudah ada orangnya juga di setiap kelurahan, anak-anak IT yang kita letakkan di sana, itu dimanfaatkan untuk bukan hanya membantu Pak Lurah menyelesaikan SPJ, tidak loh ya, saya nggak dulu ke sana loh ya. Tolong, saya sudah dapat laporan, ternyata dibebani terlalu beban yang sangat banyak. Jadi ini untuk mengakselerasi kelurahan supaya pelayanannya bisa prima, lalu juga pelayanannya bisa langsung online. Itu tujuannya. Yang kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, berbasis nilai agama dan budaya. Yang ketiga, memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan. Yang keempat adalah mewujudkan Kota Kediri yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, dari keempat itu, yang ketiga dan keempat saya ulangi bahwa potensi Kota Kediri adalah ekonomi, maka gerbongnya adalah ekonomi. Jadi itu yang harus nanti kita dorong ke depannya. Kalau yang 1, 2 itu adalah pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan, yang kedua mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang keempat adalah Kota Kediri yang aman, nyaman, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Pemirsa, RPJMD dan Musrenbang kedepannya harus lebih fokus karena wajib memiliki terobosan baru, yakni data yang dikelola di Raperda dan data kolaborasi dengan dinas lain, sehingga kedepannya bisa mendapatkan kesepakatan. Kami akan menyampaikan sosialisasi tentang RPJMD 2020-2024 sama Musrenbang, sosialisasi Musrenbang tahun 2020. Nah ini saya tadi merayu sama Pak Agus karena kebetulan acara di Bapeda ini padat banget. Jadi nanti kita ini hari ini juga diundang dari Bapeda Provinsi untuk paparan dan wawancara tentang pengadaan bank daerah. Jadi nanti siang kita menuju ke Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah kita sudah lolos 4 ya. Jadi tinggal 4 kota. Nah, Kota Kediri, Kota Surabaya, Kota Mojokerto dan Kota Probolinggo. Jadi mohon doa restu Kota Kediri jam pertandingan capaian tahun lalu kan kita terbaik secara provinsi. Mudah-mudahan kita masih bisa mempertahankan dan masuk ke tingkat nasional. Yang tahun lalu di tingkat nasional kita masuk 10 besar. Untuk RPJMD ini tahun ini adalah tahun yang pertama ya. Jadi RPJMD ini ada tahun 1, 2, 3, 4, 5. Yang akhir masa jabatan adalah tahun 2024. Jadi kita buat perencanaan selama 2020-2024. Jadi di RPJMD itu salah satunya adalah menyajikan visi misi. Nah, visi itu digali dari saat kepala daerah melakukan proses politik kampanye. Jadi visinya itu persis ketika Pak Wali Kota itu menyampaikan kampanye kepada masyarakat, yaitu Kota Kediri unggul dan makmur dalam harmoni. Nah,
secara teknokratik visi ini menurut saya bagus ya, visi ini singkat, padat, dan menantang ya. Karena apa? Kota Kediri unggul itu kan menantang ya. Jadi harapannya seluruh hasil-hasil pembangunan ini kita bisa unggul ya, dari segala urusan, maksudnya begitu ya, segala urusan ya, baik pendidikan, kesehatan, pendidikan, PU, lingkungan hidup ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, sementara itu, Kepala Baran Litbang Kota Kediri turut menyampaikan materi kepada semua tamu undangan yang hadir terkait Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kota Kediri yang menduduki tingkat 5 tertinggi di Jawa Timur. Serta diharapkan ke depan Kota Kediri bisa meraih peringkat 3 besar di Jawa Timur. Ada beberapa capaian kita itu yang sudah unggul ya, seperti misalnya capaian IPM, Indeks Pembangunan Manusia, kita ini kan sudah mencapai tinggi ya, 77, dan kita sudah 5 tertinggi di Jawa Timur ya. Jadi IPM itu ada yang tinggi, sangat tinggi. Kalau tinggi itu 70 sampai 80, kalau yang sangat tinggi 80 ke atas. Nah, di RPJMD nanti kita ada target-target ya, antara lain IPM kita itu nanti di akhir masa jabatan atau tahun 2024 IPM-nya kita rencanakan sangat tinggi, dan kita menginginkan 3 besar di Jawa Timur. Yang selama ini yang tertinggi adalah Kota Surabaya, kedua Kota Malang, ketiga Kota Madiun, keempat Sidoarjo, yang kelima adalah Kota Kediri. Kalau kita bandingkan dengan Kota Madiun, kita itu kalahnya itu di kan indeks pembangunan itu ada 3 parameter, ada 3 dimensi ya. Parameter kesehatan itu diukur dari angka harapan hidup. Parameter pendidikan itu diukur dari rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah. Jadi kalau begitu bayi lahir procot di Kota Kediri, itu potensi sekolahnya itu bisa mencapai sampai ini 14 tahun ya, hampir di 3 ya, kurang dikit ya, di 3 ya. Nah ini kalau di Sampang sana nggak begitu. Sampang itu tidak setinggi kita. Sampang itu begitu procotnya, potensi untuk sekolah itu hanya sampai sekarang itu masih SD SMP kira-kira begitu Pak ya. Nah semakin maju daerahnya itu tadi itu berkorelasi ya. Jadi angka harapan sekolah sama angka harapan hidup. Angka harapan hidup kita itu kurang lebih 73 tahun. Potensi Kota Kediri adalah ekonomi, sehingga gerbong utama adalah ekonomi. Hal tersebut harus lebih didorong ke depannya, sehingga dapat mewujudkan Kota Kediri yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Jadi kalau target-target pembangunan itu sudah tercantum di dalam dokumen RPJMD ya, rencana pembangunan daerah. Jadi itu ada target-target yang harus dicapai, itu misalnya pertumbuhan ekonominya itu ditargetkan untuk tahun 2020 itu angka 5,56 sampai 7,02% ya untuk pertumbuhan ekonomi non-industri tembakau. Baru misalnya IPM-nya, Indeks Pembangunan Manusia, itu capaiannya saya nggak ingat betul tapi di atas 77,58 ya untuk tahun 2021. Ini kan untuk penanganan tahun 2021 ya. Juga target tahun 2020 ini untuk penurunan penduduk miskin ya. Jadi penduduk miskin itu kita targetnya adalah 6,48 ya. Target ini penduduk miskin. Lalu juga ada tingkat pengangguran terbuka, ada indeks Gini pemerataan. Juga ada indeks kota layak huni, targetnya itu di atas 70. Tapi masih cukup ya, karena kota layak huni itu tidak sederhana ya. Jadi kita
baru tahun ketiga itu ditargetkan indeks UTN-nya nilainya level lebih gitu ya. Sama indeks kerukunan antar umat itu kita targetnya tinggi. Demikian tadi pemirsa berlangsungnya sosialisasi RPJMD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun 2020. Diharapkan ke depan setelah disampaikan isi RPJMD tahun 2020-2024 sebagai dasar perencanaan dan penganggaran tahun 2021 dapat menyamakan persepsi seluruh tamu undangan yang hadir, di mana dalam hal ini akan diakomodir oleh anggaran daerah.